Info terbaru, ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan yang diterima oleh anggota PKH di tahun 2024 mendatang. Nah, kira-kira 13 kriteria itu apa saja? Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan kembali memberikan informasi, yaitu info terbaru, ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan yang diterima oleh anggota PKH di tahun 2024 mendatang ya. Nah, jadi teman-teman simak 13 kriterianya itu apa saja. Nah, namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe, alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, yaitu ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan yang diterima oleh anggota PKH di tahun 2024 mendatang ya. Informasi terkait dengan peraturan baru perhitungan nominal bantuan PKH tahun 2024. Artinya peraturan ini sudah ditetapkan bahwa untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat, yaitu yang memiliki komponen PKH. Untuk komponen PKH di tahun 2024 adalah yang pertama adalah anak usia dini ataupun anak balita. Kemudian yang kedua yaitu komponen anak SD sederajat. Kemudian yang ketiga anak SMP sederajat. Kemudian yang keempat anak SMA sederajat. Kemudian yang kelima komponen disabilitas. Kemudian yang keenam komponen lansia. Kemudian yang terakhir yang nomor 7 adalah komponen ibu hamil. Nah, itulah urutan prioritas komponen bantuan PKH di tahun 2024. Nah, kemudian selanjutnya ada 13 kriteria untuk menentukan bantuan yang diterima oleh anggota PKH di tahun 2024 mendatang. Yang pertama, anggota PKH harus terdaftar oleh individu yang aktif di DTKS di semua komponen. Nah, jadi peserta PKH harus aktif semua di DTKS ya. Kemudian yang kedua, di dalam keluarga maksimal 4 komponen yang bisa masuk ke bantuan PKH. Nah, jadi maksimalnya itu adalah 4 komponen dalam satu keluarga ya. Kemudian yang ketiga, diprioritaskan bantuan PKH yang memiliki komponen seperti anak balita, anak SD, anak SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan ibu hamil yang bisa dicairkan hingga 3 anak saja. Itu pun dengan syarat datanya harus aktif ya. Kemudian yang kelima, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, atau SMA jika terdaftar pada sistem aktif di data pendidikan atau Dapodik. Kemudian yang keenam, yang memiliki anak balita yang disebut komponen balita itu adalah hanya anak kedua, dan apabila anak balita yang ketiga, keempat, dan seterusnya, maka tidak dapat bantuan PKH lagi ya. Nah, kemudian yang ketujuh, komponen anak balita itu umurnya yaitu 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian yang ke-8, untuk komponen disabilitas yang masuk perhitungan
yaitu komponen hingga 4 orang dalam satu keluarga ya. Kemudian yang kesembilan yaitu untuk lansia yang dianggap komponen adalah 4 orang juga. Jadi untuk disabilitas dan lansia masing-masing dalam satu keluarga maksimal 4 orang saja yang masuk komponen PKH-nya. Nah, kemudian yang ke-10 lansia yang masuk PKH minimal umur 60 tahun. Kemudian yang ke-11 ada komponen cucu. Nah, jadi untuk cucu juga bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya. Kemudian yang ke-12 komponen ibu hamil yang dianggap komponen hanya kehamilan yang kedua saja. Apabila hamil yang ketiga atau keempat sudah tidak bisa dapat PKH lagi. Dan yang terakhir yang ke-13 jika anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap bantuan nominal yang tertinggi ya. Nah, sebagai contoh, dalam satu keluarga memiliki 2 anak sekolah. Yang pertama, anak sekolah di SLB ya. Kemudian karena itu disabilitas ya. Kemudian anak yang kedua itu sekolahnya di SD. Nah, untuk anak SD dan disabilitas ini mana yang paling besar dapatnya? Nah, tentu yang disabilitas itu lebih besar daripada anak SD ya. Nah, maka bagi anak yang masuk bantuan PKH itu bukan SD-nya, melainkan yang masuk komponen adalah disabilitasnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah 13 aturan terbaru penetapan nominal bantuan PKH yang diterima oleh anggota PKH yang akan diterapkan pencairan bantuan di tahun 2024 mendatang. Semoga teman-teman paham, dan jika ada yang belum paham silahkan bertanya di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masyarakat Pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, silakan. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah Kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu tentang fakir miskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami menerima, kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama 2 minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar gitu. Jadi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa disanggah. Tapi saya punya potret rumahnya. Kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itulah ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya ya, lihat rumahnya, terus kami ada data. Jadi misalkan listriknya 450 watt itu ada. Kalau memang itu ya kita nggak berani mengeluarkan karena masih miskin kondisinya. Berarti lapor ke misalkan ke kepala desa atau itu bisa boleh, juga? Boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ itu, dan saya updatingnya tuh tiap bulan. Updatingnya tuh tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah. Setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita nggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, 1 jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini, sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali.